Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Anies mencabut Pergub era Ahok. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa jabatan pengurus RT/RW. Masa jabatan pengurus RT/RW ditambah jadi 5 tahun dari sebelumnya 3 tahun saja. Aturan terbaru Anies itu tercantum dalam Pergub nomor 22 tahun 2022 tentang rukun tetangga dan rukun warga. Soal masa jabatan pengurus RT/RW dijabarkan dalam pasal 28. Masa jabatan pengurus RT atau pengurus RW selama 5 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan lurah. Demikian isi Pergub Anies seperti dilihat pada Kamis 19 Mei. Pergub baru itu diteken oleh Anies pada 28 April yang lalu. Pergub baru ini merevisi Pergub 171 tahun 2016 yang diteken ex-Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dalam Pergub era Ahok, masa jabatan pengurus RT/RW hanya 3 tahun. Pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2016 tentang pedoman rukun tetangga dan rukun warga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dalam Pergub ini diatur juga soal pengurus RT/RW hanya bisa menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut atau tidak berturut. Adapun penetapan 2 kali masa jabatan secara berturut atau tidak berturut terhitung sejak terpilihnya pengurus RT/RW berdasarkan Pergub nomor 22 tahun 2022. Pengurus sementara RT atau pengurus sementara RW tidak masuk dalam perhitungan 2 kali masa jabatan. Tulis Pergub Anies. Anies Baswedan versus dengan konglomerat hitam. Gara-garanya Anies menang di Pilgub DKI. Inilah akar masalah kenapa Anies dituduh intoleran. Seandainya yang menang itu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, maka AHY yang akan dituduh intoleran. Intinya siapapun yang lawan Ahok yang menang di Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 akan dituduh intoleran dan telah menggunakan politik identitas. Sekali lagi siapapun. Kebetulan saja Anies yang menang, maka Anieslah yang jadi sasaran tuduhan intoleran dan menggunakan politik identitas itu. Ahok adalah gubernur DKI yang cukup kontroversial. Banyak warga Jakarta yang tidak suka dengan Ahok. Banyak faktor dan juga alasannya. Ahok dianggap temperamen, emosinya tidak terkontrol dan bahkan sering keluar kata-kata kotor dan caci maki. Masyarakat Indonesia secara umum nggak suka pemimpin yang arogan dan Ahok dianggap arogan. Ada yang nggak pilih Ahok karena alasan agama, terutama ketika kasus Al-Maidah terjadi di bulan September 2016. Kasus ini diungkap melukai umat Islam dan yang notabene menjadi pemilih mayoritas di DKI Jakarta. Saat itu muncul 3 calon yaitu Ahok, Anies, dan AHY. Singkat cerita Anieslah yang menang. Seandainya Ahok yang menang, kita bisa bayangkan kegaduhan yang akan terjadi pasca Pilgub DKI. Boleh jadi akan semakin masif. Demonstrasi massa yang begitu besar dari berbagai wilayah Indonesia tidak akan berhenti. Seandainya pun AHY yang menang, putra SBY ini pun akan mengalami hal yang sama, akan dituduh intoleran, Islam kanan dan semi radikal. Kalau kita bedah pemilihnya ini berdasarkan hasil survei, non-muslim hampir semua pilih Ahok. Pemilih muslim terbelah ke 3 paslon, sebagian ke Ahok, sebagian ke Anies, dan sebagian lain ke AHY. Di mana nalar politik identitasnya. Bicara politik di masjid mendapat kritik keras, gak jarang sering dihentikan dan penceramahnya ditegur. Sementara di sejumlah tempat ibadah lain, banyak orang bicara tentang politik praktis. Tentu tidak fair dan jauh dari nalar sehat jika masjid yang dituduh sebagai sarana membangun politik identitas, ini yang mesti diluruskan. Clear bahwa polarisasi politik di DKI Jakarta terjadi karena kasus Al-Maidah, bukan diciptakan oleh paslon. Ini yang harus dicatat. Maka siapapun yang ikut nyalon di Pilgub DKI saat itu nggak bisa keluar dari polarisasi ini. Polarisasi politik marak kembali di Pilpres 2019. Pertarungan Jokowi versus Prabowo membuat polarisasi politik lahir dan tumbuh kembali. Setelah Pilpres, polarisasi pun juga nggak berhenti-henti. Karena Prabowo bergabung ke kabinet koalisi, maka polarisasi diarahkan ke Anies. Lagi-lagi Anies menjadi sasaran untuk kedua kalinya. Tuduhan menggunakan politik identitas sebenarnya semakin masif setelah pulau reklamasi disegel. 13 pulau dihentikan untuk dibangun, 4 pulau yang sudah terlanjur ada 65%-nya diambil oleh Pemprov DKI Jakarta. Inilah yang kabarnya membuat Suko Sudarso
Tokoh berpengaruh di GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia, mengapresiasi keberanian Anies. Suko mengatakan bahwa Anies adalah seorang nasionalis sejati. Sulit mencari seorang gubernur yang berani menutup proyek mercusuar yang menabrak banyak aturan negara itu. Saat ini ada dua tokoh yang muncul, yaitu Anies dan Ganjar. Kalau keduanya nyalon di 2024, saya memilih Anies, tegasnya. Kenapa pilih Anies? Tanya sejumlah tokoh GMNI. Dia nasionalis sejati, jawab Suko Sudarso dengan tegas. Padahal Suko Sudarso adalah tokoh satu organisasi dengan Ganjar Pranowo dan sama-sama dulu aktivis GMNI. Anda bisa bayangkan jika Anda menjadi pengembang, mimpi dan rencana Anda membangun 17 pulau reklamasi gagal. Di masa gubernur sebelumnya semula semuanya berjalan lancar, meskipun menabrak banyak aturan. Lalu Anies jadi gubernur DKI, 13 pulau di stop dan 4 pulau diambil 65%-nya oleh Pemprov DKI. Ini bukan kesewenang-wenangan, ini semata-mata menegakkan aturan. Proyek pulau reklamasi bukan hanya kepentingan pengembang. Proyek sebesar itu tidak akan mampu dikerjakan hanya oleh pengembang, tanpa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang kuat dan memiliki akses kekuasaan. Di situ ada sejumlah partai dan pejabat yang diduga terlibat. Setelah Pilgub DKI 2017 lahir partai baru yang sangat keras terhadap Anies Baswedan. Bukan hanya keras, fokus kerjanya terkesan hanya mencari-cari kesalahan dan berupaya menjatuhkan Anies. Anda silahkan cek apakah ini ada hubungannya dengan pulau reklamasi yang disegel Anies. Pasca penyegelan pulau reklamasi, tuduhan politik identitas, radikal dan intoleransi semakin masif dan sistematis. Publik menduga ini digerakkan oleh kekuatan dan kepentingan tertentu. Ada kepentingan bisnis besar yang terganggu oleh kebijakan Anies. Mereka all out, jegal dan jatuhkan Anies. Semata-mata ini dilakukan karena kepentingan bisnis mereka terganggu. Setelah ada upaya menyuap dan bernego, diantaranya dengan uang 500 miliar rupiah gagal, Anies dihajar habis-habisan. Suap 500 miliar rupiah ini dibuka Anies, dan Anda bisa laporkan jika Anda ragu atas pernyataan Anies yang videonya viral itu. Pembuktiannya di pengadilan, bukan ngegosip di medsos. Konglomerat hitam akan melawan siapapun yang mengganggu kepentingan bisnis ilegal mereka. Saat ini sasaran mereka adalah Anies, karena Anies yang dianggap mengganggu kepentingan bisnis ilegal mereka. Dan Anda banyak yang menjadi pion. Tidak tahu menahu soal bisnis ini, tapi masuk permainan dan genderang perang yang ditabur oleh konglomerat hitam. Anda ikut-ikutan membenci Anies, dan tanpa Anda sadari Anda bangga menjadi kelompok haters Anies. Keluguan, kepolosan, dan ketidaktahuan Anda dimanfaatkan oleh mereka untuk menyudutkan Anies. Padahal Anies melawan mereka untuk kepentingan Anda, untuk kepentingan bangsa ini agar negara tidak terus-menerus dikuras dan dirampok oleh para mafia bisnis ini. Silakan dicatat, tulisan ini kelak akan dibenarkan. Setelah beberapa tahun Anies tidak lagi menjabat sebagai gubernur, semuanya akan terungkap. Hitam putih akan dibuka oleh sejarah, apalagi jika Anies jadi presiden. Isu intoleran dan radikal akan hilang setelah para mafia bisnis tidak lagi punya kekuatan untuk menekan. Sebagaimana tahun 2013 yang videonya viral kembali akhir-akhir ini, Anies bilang, kalau mereka menekan pemerintah, kita takkan balik. Dan Anies telah membuktikan ucapannya itu dengan menyetop pulau reklamasi. Ini artinya Anies punya nyali untuk melawan mereka. Salah besar kalau Anda mengambil posisi bersama mereka dan memusuhi Anies. Mari berpikir jernih dan objektif. Berpikir untuk keselamatan masa depan bangsa. Jangan terjebak pada diksi menakut-nakuti melalui isu intoleransi, radikal, kadrun, dan tuduhan rasis lainnya yang sengaja diciptakan oleh para konglomerat hitam untuk menjegal Anies Baswedan.